Halo Young Victorious People, welcome to Next Generation Online Service. Shalom semuanya, halo, balik lagi sama aku Sarah Santoso. Hari ini aku mau bicara tentang kedisiplinan. Nah pasti teman-teman semuanya pada familiar dong ya sama kata yang satu ini, disiplin. Karena kita sering banget denger di sekolah, di rumah, kita harus disiplin, kita harus pintar atur waktu, kita harus taat segala macam dan lain-lainnya. Tapi sebenarnya apa sih kata Alkitab tentang disiplin ini sendiri? Apakah Alkitab benar-benar pernah bilang kata harus disiplin secara eksplisit? Nah kita sama-sama mau belajar hari ini supaya kita bisa lebih mengerti apa sih implikasi disiplin ini dalam kehidupan kita. So, let's go. Jadi disiplin ini kalau misalnya kita lihat dari kamus bahasa Inggrisnya, disiplin itu adalah untuk praktis supaya to obey rules. Maksudnya to obey rules itu untuk supaya kita sebagai manusia mau mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Nah sebenarnya rules di sini tuh bisa banyak teman-teman. Rules tuh bukan cuma yang tertulis ya kayak dalam undang-undang dasar atau mungkin peraturan sekolah. Tetapi banyak sekali rules-rules yang nggak tertulis seperti peraturan di rumah, peraturan yang tidak tertulis, atau peraturan yang kita buat terhadap diri kita sendiri. Mungkin kalau beranjak dewasa, kita harus lebih bisa mengatur diri kita sendiri kan ya, bukan orang tua kita lagi atau orang lain. Nah, itu juga berlaku teman-teman. Rules di sini tuh berlaku terhadap peraturan yang kita telah tetapkan dengan berjanji dengan diri kita sendiri. Sering kan ya? Pasti teman-teman kayak, oke, gue janji sama diri gue sendiri, hari ini gue mau mulai diet. Atau mungkin, oke, gue janji sama diri gue sendiri, gue mau mulai belajar. Nah, disiplin itu sampai ke hal kecil itu sekalipun teman-teman. Nah, aku mau tanya teman-teman, apakah teman-teman sudah melakukannya? Nah, tantangan juga kan ya, ini juga tantangan buat aku nih. Bilang janji mau diet nih, tapi ya udah jalan atau belum? Jadi hari ini tuh kita melihat kenapa sih kita harus disiplin dan apa kata Alkitab kita untuk disiplin. Jadi seringkali kita buat janji untuk mau disiplin, yaitu obey the rules, tapi kita sering banget ingkarin. Coba kita introspeksi dari kita sendiri. Seberapa sering kita bilang yang oke, diet starts tomorrow, pernah kita udah janji. Atau mungkin oke, aku mau mulai membantu orang tua, tapi akhirnya kita nggak jadi juga. Teman-teman jangan terlena dengan hal-hal seperti ini. Rasanya orang nggak ada hukumannya kok, kalau gue nggak bantu orang tua gue juga nggak sakit, ya nggak? Kalau gue nggak diet hari ini juga gue nggak kenapa-napa, ya nggak sih? Tapi hati-hati karena konsekuensinya bukan datang sekarang, tapi konsekuensinya akan datang di kemudian hari. Kenapa aku bisa bilang kayak begitu? Karena jelas-jelas di Alkitab tertulis teman-teman. Kita kadang-kadang juga terlena sama Tuhan kan baik, Tuhan tuh maha kasih, santai lah, nggak apa-apa lah. Cuma kayak ya besok nanti gue mulai besok atau ya nanti gue mulai belajarnya besok. As simple as that. Padahal di Alkitab Galatia 6 ayat 7 tertulis, jangan sesat. Allah tidak membiarkan diri dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi jangan kita berharap karena Tuhan baik, ya udah tarsok-tarsok, janji-janji yang udah kita buat dengan diri kita sendiri, kita nggak disiplin, kita nggak pikirin. Ya Tuhan udah jelas bilang ya kalau lo nggak lakuin lo nggak akan dapetin. Mau Tuhan udah janji sama kita pun, kamu pasti Tuhan kasih yang terbaik, Tuhan pasti berkatin. Tapi ada syaratnya teman-teman, kita juga harus disiplin. Karena Tuhan juga bilang kita apa yang ditabur itu yang akan dituai. So hati-hati ya kalau misalnya teman-teman yang cuma mikir ya gampang lah Tuhan pasti berkatin gue diem-diem aja. Hati-hati. Nah juga ini ditulis di ayat selanjutnya di Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Katanya, hai anak-anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Tuhan jelas-jelas bilang Tuhan itu, kita tuh harus mau dididik oleh Tuhan. Nah dan ingat, banyak banget wakil-wakil Tuhan di dunia ini. Mungkin nggak Tuhan secara langsung ngomong, ayo Sarah atau ayo siapa, kamu harus gini-gini, enggak. Tapi mungkin dari sekitar kita, dari sekolah, dari kuliah, dari orang tua, dari teman, ada orang yang lebih tua dari kita yang mau mendidik kita. Jadi jangan kita tutup kuping cuma dengar firman Tuhan yang enak-enaknya aja. Tapi jelas Tuhan mau kita tuh harus dididik dan kita juga harus diajar supaya kita bisa terus bertumbuh dan justru itu adalah bukti sayang Tuhan kepada kita. Jadi teman-teman, hari ini jadi gue harus ngapain nih? Gue harus disiplin ngapain?
mungkin merasa, ternyata gue selama ini salah ya kalau misalnya gue nunda-nunda pekerjaan, ntar besok. Disiplin di sini tuh dalam melakukan firman Tuhan sama dengan disiplin dalam segala aspek kehidupan. Kita nggak bisa cuma disiplin di satu aspek doang. Misalnya kita cuma disiplin dalam belajar, tapi kita nggak disiplin sama pekerjaan kita. Atau mungkin kita disiplin akan hal A, tapi kita nggak disiplin akan hal B. Kita harus ingat bahwa firman Tuhan itu segala aspek kehidupan kita. Tertulis di Yosua 1 ayat 8 bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi gimana caranya berhasil dan beruntung? Yaitu dengan memperkatakan kitab Taurat siang dan malam, yaitu dengan melakukan firman Tuhan setiap harinya, which means sama dengan disiplin melakukan firman Tuhan. Nah ini kadang kita miss ya, Tuhan nyelamatin kita secara cuma-cuma, Tuhan memberkati kita secara cuma-cuma, tapi ingat ada bagian kita yang harus kita lakukan teman-teman, yaitu disiplin dalam kehidupan sehari-hari, disiplin mengerjakan firman Tuhan. So supaya hari ini kita kembali diingatkan lagi akan hal-hal kecil yang rasanya insignifikan, padahal kalau ditambahin lagi, diakumulasi, hasilnya akan besar teman-teman. Hal-hal itu justru yang bisa membuat kalian gak sampai pada tujuan kalian, gak sampai pada berkat Tuhan, gak sampai pada janji Tuhan. Jadi hari ini ingat kan kalau kita harus disiplin, janji-janji apa sih yang teman-teman udah katakan tapi belum dikerjain? Nah, ayo sama-sama mulai hari ini kita harus disiplin, konsisten setiap harinya dan kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. So, I hope kita sama-sama belajar hari ini. Aku pun juga belajar banget dalam firman ini supaya kita mau terus belajar dalam Tuhan. So, mari kita bersama doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami dapat belajar tentang kedisiplinan menurut firman-Mu. Kami belajar betapa pentingnya untuk terus disiplin melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Disiplin dalam janji-janji yang telah kami ucapkan terhadap diri kita sendiri dan juga untuk menuruti perintah-perintah sekitar kami Tuhan. Tuhan berikanlah kami kekuatan ya Tuhan, berikanlah kami hati yang ingin membuka diri kami Tuhan untuk terus belajar ya Tuhan, bahwa kami mau bertanggung jawab sebagai umat-Mu, sebagai anak-Mu yang telah menerima kasih karunia dari-Mu Tuhan. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan semua grace yang telah Engkau berikan, semua kasih karunia yang telah berikan, tapi kami bisa memanfaatkannya dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Okay, so see you on the next online service. Bye-bye.